Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lanjutan dari eksposisi Injil Matius ke 152, saya sedikit mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam kesempatan dua minggu lalu, saya menyampaikan mengenai tanda zaman dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Minggu lalu saya sampaikan, 2 minggu lalu saya sampaikan, dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah yang dipahami oleh orang Farisi, Allah yang dipahami oleh orang Saduki, Allah yang dipahami oleh orang Israel, dan mungkin juga yang dipahami oleh sebagian besar orang di dunia ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang mistik. Mereka selalu mengidentikan bahwa kalau hal-hal itu mistik berarti itu berkaitan dengan Allah. Kalau hal-hal itu normal itu berkaitan dengan manusia. Pengertian ini terbawa sampai sekarang. Suasana mistik, suasana supranatural itu diminati oleh orang-orang yang mencari Allah. Bukan tidak boleh. Yesus melakukan hal demikian pula. Tetapi kita tidak bisa hanya membatasi Allah dalam situasi mistik. Oh, kalau gereja itu ada suasana merinding-merinding berarti Allah hadir di sana. Oh, tapi kalau gereja itu tidak terasa merinding-merinding berarti Allah tidak hadir di sana. Itu pengertian yang sempit sekali. Kita tidak bisa membatasi kehadiran Allah hanya dalam suasana perasaan kita atau suasana mistik. Jadi tidak heran kalau suasana mistik entah di tempat ibadah, entah di luar sana selalu dihubungkan dengan kehadiran Allah. Bahkan kadang-kadang kupu-kupu yang masuk ke ruangan gereja saja dianggap kehadiran Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial ada beberapa orang yang dibaptis di Sungai Yordan, dibaptis ulang. Kemudian ada burung merpati lewat dan dihubungkan dengan Roh Kudus yang lewat. Nah, hal-hal seperti ini harus coba kita pahami. Ini bukan tidak baik, tetapi kalau dipahami sepotong, ini merusak kekristenan. Jadi nanti kekristenan dipisahkan dengan hal-hal yang natural. Oh, kalau bekerja di rumah itu tidak rohani. Yang rohani itu kalau bekerjanya di gereja. Oh, kalau pekerjaan menjadi tukang sapu, tukang sampah itu tidak rohani. Yang rohani itu kalau pekerjaannya di gereja. Jadi nanti akan begitu arah-arahnya. Kalau pakaian itu yang rohani mesti ada salibnya. Mesti ada dari atas sampai bawah tertutup. Kalau perlu mata hanya tinggal kelihatan mata saja. Itu semua aksesoris. Nah, kalau kita membatasi Allah pada hal-hal mistik, itulah nanti yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menganggap sepele, menganggap sederhana hal-hal yang lumrah. Ibu-ibu rumah tangga tidak akan berpikir dia orang rohani. Yang rohani itu kalau ibadah wanita. Kalau dia bisa ikut asyir di gereja. Kalau di rumah masak buat suami, masak buat anak. Oh, itu gak rohani, itu kedagingan. Apalagi masaknya daging. Padahal rohani atau tidak rohani, Allah hadir atau tidak Allah hadir, itu tidak dibatasi dengan situasi-situasi atau aksesoris-aksesoris atau gedung atau tempat di mana kita melakukan sesuatu. Tapi lebih kepada hati kita. Apakah terhubung dengan Allah atau tidak. Waktu seorang ibu rumah tangga mengerjakan tugasnya, baik menyediakan makan buat suami, mengurus anak-anak, itu sangat rohani sekali. Itu sangat spiritual sekali. Dan memang menjadi ciri khas atau kecenderungan dari orang Yahudi suka atau menghendaki tanda. Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Kecenderungan mereka, kegetolan mereka itu memang hal-hal yang berbau tanda. Dan kegetolan seperti ini juga sekarang menjadi ciri khas banyak orang di hidup di zaman sekarang ini.
Gereja-gereja yang suasana mujizat, suasana mistik dihadirkan di sana akan jauh lebih ramai daripada gereja menghadirkan suasana yang natural. Tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa gereja yang masih menggunakan kemenyan untuk ibadahnya. Saya bingung juga. Mungkin supaya ada bau-bau kemenyan, ada bau-bau Allah hadir di sana. Bukan Allah nanti yang hadir, nanti tuyul yang hadir di sana. Ada gereja-gereja juga yang menggunakan jubah-jubah perjanjian lama, imam-imam perjanjian lama untuk dipakai supaya orang mungkin menghargai hamba Tuhannya dan menghargai firman Tuhannya. Harusnya menghargai hamba Tuhan, menghargai firmannya tidak ditentukan oleh jubahnya, tapi kualitas pemberitaan firman Tuhannya. Kalau kualitas pemberitaan firman Tuhannya memang buruk, memang salah sekalipun penampilannya baik, itu tidak banyak menolong. Saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau makan di restoran, makan nasi goreng misalnya, nasi goreng kambing. Tampilannya menarik sekali. Ada daun seledri di samping kiri, samping kanan. Kemudian kadang-kadang daun seledri itu dibentuk love loh saudara. Terus ada tomat, ada mentimun di samping kanan, samping kiri. Tapi kalau dimakan rasanya tidak enak, itu tidak banyak menolong. Tapi walaupun makan nasi goreng di pinggir jalan, abang-abang tek. Waktu makan 1 sendok, tampilannya gak menarik. Bentuknya gak menarik. Tidak ada daun seledri di samping, tidak ada tomat, tidak ada mentimun. Tapi waktu dimakan, enak ya. Mungkin akan jauh lebih menarik di kemudian hari bagi orang ini makan di pinggir jalan itu daripada di restoran itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita mau melihat atau mengukur kehadiran Tuhan, jangan diukur dari tanda-tanda lahiriah. Jangan dibatasi juga oleh aksesoris-aksesoris lahiriah, seperti di rumah kita ada gambar salib atau tidak, gambar Yesus atau tidak. Di gereja ini ada gambar salib atau tidak, menggunakan gedung gereja benar-benar gedung atau hanya ruko. Karena ada orang yang komplain juga, gak mau ke gereja situ, mau gerejanya cuma ruko. Padahal gereja itu adalah kita, orang percaya. Ruko itu tempat ibadah. Tetapi orang sudah membatasi kalau tempat ibadah tidak, gedung gereja benar-benar seperti yang dibangun dengan salib besar, itu berarti Allah tidak hadir di sana. Jadi kalau tempelan gambar Yesus ada di mana-mana di rumah kita, plus ayat-ayat suci, ayat-ayat Alkitab di rumah kita, seolah-olah Yesus hadir di sana. Apalagi 24 jam setelah lagu rohani. Lagu rohaninya juga isinya tentang kehadiran Tuhan. Oh berarti Allah hadir? Belum tentu. Kalau penghuninya, kalau orang-orang yang tinggal itu tidak menghadirkan Kristus di dalam keluarga itu, lagu tidak bisa menghadirkan Kristus. Gambar tidak bisa menghadirkan Kristus di rumah kita. Tetapi hati kita, hubungan kita dengan Kristuslah yang menghadirkan Kristus di dalam rumah kita. Ada yang bilang minta rumahnya didoain karena banyak setan di rumah. Saya bilang kalau saya doain tapi kelakuan kamu, perilaku kamu itu memang lebih sesuai dengan di mana setan tinggal, setan akan datang lagi. Yang diubah itu perilakumu. Boleh saja mendoakan rumah kita, tapi seterusnya yang diubah adalah perilaku kita. Hadirkan kasih, cinta, pengampunan di rumah kita. Kalau di rumah kita yang ada berantem, suami istri berantem, membawa pelacur ke rumah, perselingkuhan, ya saudara mau ibadah persekutuan setiap hari juga bukan Tuhan yang dihadirkan. Setan yang dihadirkan di sana, saya bilang. Ya saya ngomong seperti ini gak kepada semua jemaat. Biasanya kepada orang-orang tertentu. Jadi bahwa tanda kehadiran Tuhan dapat dikenali dari berita firman Tuhan. Itu 2 minggu lalu saya sampaikan. Jadi kalau kita mau melihat tanda kehadiran Tuhan di sebuah gereja, juga bisa dilihat dari firman Tuhan yang disampaikan. Tanda Tuhan hadir di Niniwe adalah waktu Yunus menyampaikan berita pertobatan. Disitulah kasih Allah hadir. Disitulah
Kehadiran Allah bisa dirasakan waktu Yunus memberitakan firman Tuhan. Dan isi firman Tuhan itu adalah kasih Allah sendiri. Jadi kalau saudara mendengar firman, saudara bisa membedakan ini firman dari Tuhan atau hamba Tuhan itu sendiri yang mau. Saudara bisa dalam taraf tertentu bisa membedakan. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan jemaat. Kalau jemaat itu pilih-pilih firman pada taraf tertentu. Karena mungkin dia pilih untuk standar kebutuhannya yang sudah mulai dewasa. Dulu mungkin dia makan apa saja, dengar apa saja, nggak apa-apa. Tapi sudah mulai tumbuh dewasa, dia mulai memfilter. Itu konsekuensi logis yang nggak bisa dihindarkan. Orang kalau udah biasa makan sehat, kemudian makan makanan yang sembrono di pinggir jalan yang jorok, mencret. Siapa itu Pak? Saya kalau memaksa diri makan di tempat yang tidak higienis, 3 hari saya akhirnya bisa ke belakang. Jadi hati-hatinya saya makan itu bukan karena saya memilih makanan berdasarkan kelasnya, tapi berdasarkan kebersihannya. Seharusnya saudara juga seperti itu. Kalau menilai sebuah gereja, Allah hadir atau tidak di sana, lihatlah firman yang disampaikan. Lihatlah orang-orang yang hidup di sana. Peragaan firman dalam kehidupan nyata orang-orangnya. Belum sempurna, mungkin memang masih banyak kesalahan. Tetapi isi firman yang disampaikan dan perjuangan hamba Tuhan tersebut dan orang-orang yang melayani itu nampak. Jelas sekali orang yang berjuang untuk hidup benar sama orang gak berjuang itu kelihatan. Orang yang berjuang untuk hidup benar bisa jatuh. Sama seperti anak saya belajar sepeda. Daryl sama Theo. Kelihatan perbedaan perjuangannya. Sampai sekarang. Dari perjuangan Daryl belum bisa naik sepeda. Tapi dari perjuangan Theo sudah bisa naik sepeda. Kenapa? Perjuangan Theo lebih ngotot. Sampai jatuh-jatuh. Gedebak-gedebuk bangun lagi. Bahkan yang pertama kali ngajarin itu bukan saya Theo. Teman-temannya. Teman satu kompleks dulu di Merpati kalau tidak salah. Jadi yang ngajarin Theo pertama bisa naik sepeda karena dia ada sepeda. Temannya punya sepeda. Kemudian dia pinjem. Keliling. Dia mulai bisa kalau nggak salah di Caravaggio Residence. Tapi aku pinjem sepeda dari teman saya sebelah. Kamu bisa sayang, jangan jauh-jauh ya. Ya deket-deket aja. Perjuangan Theo untuk sampai bisa naik sepeda itu kelihatan. Nah Daryl sekali jatuh kapok. Sampai sekarang gak bisa naik sepeda. Nah saudara, perjuangan untuk hidup benar, untuk hidup saleh, untuk mengasihi Tuhan itu kelihatan. Ya, jatuh sekali bangun lagi. Gagal sekali ya bangun lagi. Dalam dunia usaha juga kelihatan. Orang yang memang sudah berjuang benar-benar sama orang yang gak berjuang itu beda. Saudara, tolong ditampilkan LCD di bagian judul. Saya biasa setiap beberapa hari menjelang saya khotbah kan saya tampilkan judul begini saudara ya. Ini buatan saya sendiri. Ini bukan karena saya ahli desain. Ini perjuangannya setengah mati. Saya untuk memilih font yang cocok di mata saya. Jenis hurufnya yang cocok di mata saya. Backgroundnya itu kadang saya harus ganti sampai 7-10 kali. Kok gak enak ya? Kayaknya gak pas deh. Beda, sekali pilih langsung dijadikan atau sudah dibandingkan dengan 10-12 background, beda. Orang seringkali baru 1 kali langkah sudah pikir ini yang terbaik. Kita gak bisa mengatakan ini yang terbaik sebelum kita sudah pilih sekian pilihan. Orang berkata bidang pelayanan saya itu sekolah minggu. Saya dipanggil menjadi sekolah, terjun di sekolah minggu. Atau bidang pelayanan saya itu worship leader. Saya dipanggil menjadi worship leader. Belum tentu. Engkau harus mencoba 10-12 ladang pelayanan, bidang pelayanan baru engkau akan tahu. Tempatmu di mana. Nah baru engkau akan lihat. Oh ya, setelah perjuangan sekian lama, aku tahu tempatku di sini.
Tapi jangan satu sudah langsung aku pasti di sini, belum. Saya melayani di hampir semua lini bidang. Dan bidang terakhir yang saya layani sebelum saya fokus di khotbah sebagai gembala jemaat itu adalah youth pastor. Dan saya juga berpikir bahwa saya seorang youth pastor. Kalau nanti saya menyelesaikan kehidupan saya mau berakhir di kehidupan youth pastor. Tapi saya setidaknya sudah mencoba banyak hal. Worship leader sudah, cerita sekolah minggu sudah. Terus bagian departemen-departemen, hampir semua departemen di bidang-bidang saya sudah. Nyusun acara apapun saya sudah. Yang terakhir youth pastor itu. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa semua yang sudah saya coba ini, semua yang sudah saya latih ini, saya menemukan satu tempat yang tepat bagi saya. Di sini. Jadi gak apa-apa. Saudara bisa berjuang semaksimal mungkin dalam bidang apapun. Semaksimal mungkin. Nah setelah semaksimal mungkin sudah lakukan, hasilnya terserah Tuhan. Itu arti mengandalkan Tuhan. Jadi jangan salah loh, mengandalkan Tuhan tuh orang berpikir, ya saya sudah mengandalkan Tuhan. Padahal sebenarnya dia hanya sekedar mencoba hal-hal kecil tapi belum sepenuh hati. Kalau gereja ini mengandalkan Tuhan bagaimana? Perjuangan kita juga harus maksimal dulu. Oh kita mengandalkan Tuhan, kita mengalir. Roh Kudus nanti hadir. Gak usah persiapan, gak usah latihan, begitu. Tidak, kita tetap persiapan ekstra, latihan sepenuh hati. Bahkan meningkatkan semua kapasitas kita. Sehingga tampilan ibadah kita, pelayanan kita jauh lebih baik. Nah sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Ayat yang ke-5 sampai ayat 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus ini pintar sekali. Dia menggunakan situasi-situasi apapun untuk memasukkan pengajaran, termasuk soal lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau di dalam Injil Markus ditambahkan ragi Herodes. Nanti saya makanya gabungkan. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Lihat cara berpikir Yesus dengan cara berpikir murid jauh sekali. Belum nyambung. Tapi di perjalanan waktu mereka nyambung juga. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? 2 ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa 4.000 orang dan 5.000 orang laki-laki itu berbeda kasus. Banyak orang menyamakan itu satu peristiwa. Tidak, ini 2 peristiwa yang berbeda. Ayat 11. Bagaimana mungkin kami tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam budaya Yahudi, ragi selalu punya konotasi negatif. Ragi biasanya memiliki makna atau memiliki arti 3. Yang pertama berhubungan dengan ajaran, yang kedua pengaruh, dan yang ketiga sifat dasar. Sifat dasar seseorang. Ini yang biasanya digambarkan, tapi sifat dasar yang buruk. Jadi ragi selalu berkaitan mengenai 3 hal ini. Ajaran, pengaruh yang buruk, dan sifat-sifat yang buruk. Dalam budaya Yahudi, ragi tidak punya konotasi yang positif. Selalu negatif. Waktu Yesus berbicara mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti ragi. Pada waktu yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam Matius pasal 13. Itu bicara mengenai sisi perubahan yang begitu signifikan dari orang-orang yang mengenal Injil. Dilihat sisi perubahannya. Bahwa orang yang mengenal Injil itu punya perubahan yang drastis.
Sama seperti roti, kalau dikasih ragi sama nggak dikasih ragi, perbedaannya jauh. Sudah pernah makan roti tidak beragi? Rasanya itu kayak makan kayu, keras. Tapi kalau sudah makan roti yang selama ini sudah makan, yang empuk, gurih, ada lubang pori-porinya, itu karena ragi. Jadi kalau sudah makin banyak makan, makin empuk roti yang sudah makan, makin enak roti yang sudah makan, itu sebenarnya belum tentu sehat. Raginya mungkin banyak, pengembangnya mungkin yang lain-lain ya, mungkin lebih banyak. Sebenarnya yang sehat roti tidak beragi. Nah cuman roti tidak beragi itu gak enak. Waktu kita makan gitu. Di dalam Injil Markus pasal 8 disebutkan di sana, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan begini loh. Yang pertama, kamu tuh harus hati-hati, kamu tuh harus waspada. Kamu harus berawas-awas, jangan sampai cara hidup Herodes, cara hidup Farisi, cara hidup Saduki itu kamu ikuti. Jangan sampai pengaruhnya mereka masuk dalam hidupmu. Kalau pengaruh mereka masuk dalam hidupmu, rusak hidupmu. Itu loh, kurang lebih bahasa yang paling sederhana itu. Jadi yang pertama yang Yesus peringatkan, jangan kita mengikuti ragi Herodes. Ragi Herodes berarti pengaruh cara hidup, sifat dasar dari Herodes yang jahat. Nah, saudara kalau belajar Alkitab, saudara akan menemukan nama Herodes. Tapi tidak diperjelas Herodes yang mana itu. Sebenarnya ada 3 Herodes di dalam Alkitab. Yang pertama, Herodes Agung, itu peristiwa waktu orang Majus disuruh menghadap. Itu Herodes yang berkuasa adalah Herodes Agung. Pembunuhan bayi-bayi juga Herodes Agung. Tapi setelah itu sudah ganti namanya Herodes Antipas. Herodes Antipas ini yang membunuh Yohanes Pembaptis, yang disebut si serigala dan yang menangkap Yesus. Nah kemudian Herodes yang berikutnya yang ada dalam Kisah Para Rasul yang membunuh Yakobus, yang memenggal kepala Yakobus, yang matinya ditampar sama malaikat dan dimakan cacing-cacing, itu adalah Herodes Agripa. Suatu hari saya akan khotbah, kematian Herodes dimakan cacing-cacing. Supaya saudara takut. Supaya saudara tidak dimakan cacing-cacing. Khotbah kok nakut-nakutin Pak. Kadang-kadang jemaat tuh suka dikhotbah ditakut-takutin sih. Nah coba sekarang lihat bagan ini. Herodes Agung setelah meninggal, dia punya 3 anak yang mewarisi tahtanya. Yaitu Herodes Archelaus, Herodes Antipas, Herodes Filipus. Nah dalam peristiwa di mana akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, itu karena Herodes Filipus ini punya istri namanya Herodias, diambil oleh Herodes Antipas. Itu padahal saudaranya. Jadi Yesus pernah menyebut dalam Lukas pasal 13 ayat 32, Herodes ini si serigala atau serigala. Serigala itu dalam budaya Yahudi melambangkan 3 hal. Yang pertama, sifat curang, licik, penuh intrik. Jadi yang Yesus maksudkan, jangan kamu tiru itu sifat si serigala. Yang curang, yang licik, yang penuh intrik. Sampai seseorang terus hidup di dalam kecurangan, kelicikan, penuh intrik, dia tidak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Makanya Herodes ini jauh dari kerajaan Allah. Karena kecurangan, kelicikan menjadi seperti kayak ciri khas dalam hidupnya. Jadi Yesus ngomong, jangan kamu ikuti, jangan kamu teladani cara hidup Herodes yang licik seperti serigala, yang penuh intrik seperti serigala. Dan banyak orang Kristen juga masih licik. Di gereja sih haleluya. Di gereja itu puji Tuhan, shalom. Tapi udah dunia marketplace, liciknya, curangnya. Saudara harus waspada dengan orang-orang seperti ini. Karena kelicikan, kecurangan, intrik itu nular. Saudara kalau bergaul sama orang licik, berteman dengan orang licik, itu nular.
Cara-cara liciknya itu nular. Udah gak apa-apa lah kayak gini mah gak masalah. Orang tua kalau licik, orang tua kalau curang, banyak curang ya. Penuh intrik, anak-anakmu nanti pintar. Curang juga, licik juga. Jadi kita harus betul-betul memeriksa hati kita. Apakah kita ini punya namanya kecurangan, kelicikan, penuh intrik. Kita harus belajar membersihkannya setiap hari. Waktu doa-doa kita harus bertanya kepada Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan. Kemudian yang kedua, sifat dari serigala itu memangsa atau menyingkirkan. Dan saudara tahu Herodes Antipas itu waktu ditegur sama Yohanes Pembaptis, dia nggak lama disingkirkan itu Yohanes Pembaptis. Ini menggambarkan orang-orang yang ada tipe orang tertentu saudara yang nggak bisa ditegur, nggak bisa diperlakukan nggak enak. Waktu dia merasa sesuatu nggak enak dalam dirinya, waktu nggak suka sama seorang dia langsung singkirin. Ini nggak boleh. Sikap seperti ini sikap Herodes. Ini ragi Herodes. Dalam hidup ini nggak semua orang itu kita sukai saudara. Tapi kita nggak harus singkirkan. Kita harus rangkul, kita harus menangkan. Memang lebih mudah itu menyingkirkan orang yang tidak kita sukai. Di dalam bidang apapun. Tapi yang paling baik itu bukan menyingkirkan. Merangkul mereka. Menegur boleh, mengkritisi boleh. Tapi bukan menyingkirkan. Tapi kalau Herodes Antipas dia bukan menegur. Dia bukan memberi masukan, dia menyingkirkan. Itu sifat dari serigala. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau orang gak suka sama kita, kita gak suka sama dia. Kita gak mau bergaul sama dia, kita gak mau berteman sama dia. Kita harus berlatih, berteman dengan semua orang, dengan semua jenisnya. Apalagi dalam dunia kepemimpinan saudara. Gak bisa, kalau kita hanya memimpin orang yang sama persis dengan kita, gak bisa. Kadang-kadang kita harus memimpin orang-orang benar-benar sulit dan gak sama dengan kita. Kita gak suka sama dia, tapi dia pinter. Tapi dia berprestasi. Saya harus menangkan. Saya harus rangkul dia. Tapi jangan Herodes gak begitu. Herodes Agung lebih parah lagi. Anak-anaknya semua dibunuh. Kenapa? Karena mengancam posisinya sebagai seorang raja. Anak-anaknya dibantai semua. Supaya tidak ada orang yang merebut kekuasaannya. Herodes Antipas tidak sampai seperti itu. Tapi juga dia orang yang licik dan gampang menyingkirkan siapa saja yang dianggapnya tidak sesuai dengan keinginannya. Serigala juga menggambarkan sifat yang ketiga. Hidup tanpa nilai, hidup tanpa prinsip. Bayangin saudara. Adik sendiri punya, saudara sendiri punya istri diembat juga. Itu orang yang tidak punya prinsip. Dia bisa penggal kepala Yohanes Pembaptis hanya demi menyenangkan istrinya yang baru. Orang gak punya prinsip itu dia rela buat dosa jika itu menyenangkan orang. Gak apa-apa saya buat dosa. Gak apa-apa saya lukai orang kalau saya bisa menyenangkan orang lain. Itu orang gak punya prinsip. Antipas tidak punya prinsip. Sebenarnya Herodes Antipas ini kan pernah bermusuhan dengan Pilatus. Tapi waktu akhirnya menangani Yesus waktu disalib, itu mereka jadi rukun lagi. Saya bilang lucu ya manusia itu ya. Tadinya bermusuhan, tapi gara-gara sama-sama membenci Yesus, mereka jadi akrab. Jadi ternyata kebencian itu bisa menyatukan. Si A sama si B sama-sama benci. Misalnya saya sama Mas Iwan benci sama Diki ini misalnya. Atau saya sama Mas Iwan tadinya bermusuhan. Tapi gara-gara kita sama-sama benci sama Diki, kita bisa bersatu. Mulai dari ngobrol, iya Diki ini gak bener nih, aku juga benci sama dia. Jadi kita yang tadinya bermusuhan, jadi akrab gara-gara membenci. Ini orang gak punya prinsip itu yang harusnya kalau kita membenci atau kita gak suka sama seseorang itu kan itu prinsip sekali. Karena ini memang prinsip, gak bisa ditawar misalnya. Tapi dia gak punya prinsip. Apapun bisa dilakukan asalkan dia bisa senang, dia cocok,
Nah hidup ini gak bisa begitu saudara. Kita harus punya prinsip yang jelas, punya nilai yang jelas. Ini boleh, ini gak boleh, ini penting, ini gak penting. Kadang-kadang kalau sebuah prinsip itu gak bisa digeser. Udahlah Pak, Bapak tulis aja ini rumah sendiri Pak. Nanti gak dapat loh Pak. Ini lumayan duitnya loh Pak. Enggak. Kalau orang punya prinsip, maaf, tidak. Ini bukan rumah saya, ini ngontrak. Pak, ini kalau Bapak tulis sebagai pengusaha, gaji Bapak kan lumayan nih. Nanti kartu kreditnya keluar nih Pak. Tidak bisa. Saya hanya seorang pendeta. Saya pendeta, saya bukan pengusaha. Saya minta maaf. Jadi dalam hidup ini ada hal yang sifatnya prinsip yang harus kita berkata tidak. Ada hal yang gak prinsip. Ya mungkin soal makanan, sesekali kita makan di tempat-tempat yang oke lah gitu, gak masalah, gak terlalu prinsip. Pakaian mungkin gak terlalu prinsip. Tapi ada hal yang nilai-nilai yang prinsip yang kita harus berkata tidak. Termasuk soal keluarga misalnya ya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali ini kan acara bareng-bareng, gak ada istrimu gini, gak apa-apa lah. Sudahlah, gak ada pendetamu gini, gak apa-apa. Maaf, tidak. Saya tidak bisa. Walaupun istri saya tidak ada, saya mencintai dia dan saya gak akan melukai dia. Prinsip. Orang gak punya prinsip gak bisa. Yang penting senang. Yang penting orang senang. Gimana saudara? Kalau saudara kerja di dunia marketplace itu nanti ada pilihan-pilihan yang begitu sulit. Saudara harus menservis seseorang dan kemudian dalam menservis itu saudara harus membawa pelacur bagaimana. Itu termasuk prinsip. Ya tentu saudara harus bijaksana di sana. Ada teman saya cerita. Dia kalau setiap kali mau diservis begitu dia minta ayam kampung. Ayam kampung atau ayam kampus. Itu identik dengan tapi teman saya tahu sebenarnya yang dimaksud ayam kampung, ayam kampus itu yang dimaksud tuh dia tahu. Tapi waktu ketemu dia benar-benar siapin ayam kampung. Dia ketawa itu orang. Dia bilang, bukan ini maksudnya. Itu loh, dia nyinggung itu. Dia bilang, maaf Pak, tidak bisa. Kalau Bapak mau bisnis dengan saya, yuk kalau Bapak pengen makan, kita makan. Tapi kalau Bapak minta disediakan pelacur, minta disediakan wanita, maaf Pak, saya tidak bisa. Mari kita bisnis. Ini prinsip. Nanti banyak hal dalam hidup saudara. Ada kesempatan ngambil uang. Ada kesempatan untuk naik jabatan. Tapi harus menjual tertentu. Ada kesempatan menyenangkan orang. Mungkin suami-suami kalau pulang bawa duit banyak istri senang. Tapi pertanyaannya, uang yang kau bawa itu uang bersih atau uang kotor? Kalau uang kotor atau bersih itu prinsip. Untuk istriku, untuk anakku, aku tidak menggunakan uang kotor. Hasil mencuri, hasil korupsi, hasil nipu orang. Itu prinsip dalam hidup. Lebih baik aku makan garam, telur ceplok, daripada aku makan steak. Aku makan di tempat-tempat mewah tapi hasil korupsi. Lebih baik aku tinggal di gubuk, di rumah petak kecil. Tapi prinsipku, aku hidup bersih. Tapi Herodes tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua yang Yesus pesankan adalah kamu harus awas, harus waspada dengan ragi orang Farisi. Nah, orang Farisi ini sebenarnya siapa, Saudara? Dia adalah rohaniwan pada waktu itu yang hidup secara khusus, mendedikasikan hidup secara khusus untuk menghidupi Taurat Musa. Nah, siapa orang ini? Dan kenapa harus hati-hati? Apa ciri khas mereka? Pertama, ciri khas mereka itu orangnya yang legalisme. Hati-hati dengan orang Kristen yang legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme itu yang orang yang fokus pada peraturan, hukum-hukum, tetapi tidak pada belas kasihan. Terlalu kaku. Kita memang harus menuruti peraturan. Hukum-hukum tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi hukum pemerintah. Aturan-aturan tetap kita jalankan dengan baik. Tapi tidak kaku. Tidak menjadi orang Kristen yang suka menghakimi. Suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kalau sesuatu salah, ya gak perlu menjadi hakim. Nah, orang
Farisi punya kecenderungan gampang menghakimi orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati dengan pengaruh seperti ini. Kalau saudara sudah terbiasa ya di rumah diskusi sama suami, sama istri. Selalu bicara kejelekan orang lain. Nanti anak-anakmu itu ikut loh. Ikut. Kalau engkau bicara sama teman-temanmu itu bicara negatif tentang orang lain. Nanti banyak orang lain ikut. Itu pengaruh, itu ragi loh. Ada satu kali seorang datang kepada saya, dia menceritakan kejelekan pendetanya. Jelek semua dari awal sampai akhir. Saya ngangguk-ngangguk, ya gitu ya. Jelek semua, pokoknya jelek semua. Bahkan dulu awal-awal perintisan gereja. Dia membuka chatnya dan diberitahu sama saya. Ini gembala saya. Masa seorang gembala maki-maki saya begini. Kemudian karena saya nggak ngerti kasusnya dan saya juga belum dewasa dalam menangani jemaat. Saya kasih ayat. Kamu balas nih pakai ayat ini. Jangan menghakimi. Saya gituin saudara. Orang yang sama itu ternyata memperlakukan saya persis. Setelah saya tahu kasusnya ternyata memang pendetanya memang objektif. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian seringkali kita hanya mendengar satu pihak, tidak mendengar dua pihak dan kita langsung memberi kesimpulan dan menghakimi seseorang. Tidak boleh. Dengar dulu dua pihak, dengar dengan tenang, dengan teduh. Oh iya. Nanti setelah kita dengar dengan teduh, kalau dikasih kesempatan memberi masukan, kita beri masukan. Orang Farisi gak bisa begitu. Dan orang Farisi itu suka minta tanda. Nah kalau saudara ya, dalam kekristenan kita seperti itu, orang-orang sekitar kita sama loh saudara. Pelayanan kita ini kalau orientasinya itu menghakimi orang, menyalahkan orang. Hal-hal yang spektakuler yang dilayani, yang difokuskan. Nanti saudara, yang kita layani orang-orang kita juga sama, mirip-mirip seperti itu. Saya kasih contoh. Saudara. Saya mengenal satu keluarga. Keluarga ini sebenarnya memang keluarga yang broken. Anaknya pengen sekali melayani Tuhan. Pengen. Waktu mendengar khotbah saya tentang pelayanan, dia mulai tertarik. Dan dia berkata, saya siap untuk melayani. Dan saya bilang, kamu bisa apa? Nyanyi? Tidak bisa. Ya mungkin usher sama yang lain. Saya bisa setir mobil kak. Oke, kalau kamu bisa setir mobil, apa kamu mau bersedia melayani menjemput anak-anak? Siap, dia bilang. Seingat saya waktu itu yang bertanggung jawab, saya minta tolong Mas Iwan untuk kasih kuncinya ke orang tersebut. Yang terima bukan dia, yang terima maknya. Ngamuk dia. Apaan itu gereja? Gereja apa itu yang nyuruh anak pelayanan seperti itu? Itu mental budak itu. Pelayanan itu singer, worship leader, usher, dan yang lain. Padahal itu juga juga driver. Kalau konsep pelayanan sudah salah juga di dalam pikiran kita, bahwa pelayanan itu harus singer, pelayanan itu harus ada di mimbar ini, pelayanan itu harus pakai baju putih, pelayanan itu harus berbau-bau seperti itu. Nanti dimensi keluarga kita juga begitu. Makanya kesalah kaprahan dalam hidup ini seringkali nggak bisa diputus karena rantainya terlalu banyak sekali. Anak itu akhirnya tidak umur panjang. Beberapa tahun lalu dipanggil pulang. Meninggal. Saya sempat ngomong sama dia kepahitan sekali sama youth pastornya. Saya bilang, saya tanya kamu kenapa? Mau gak mau ke gereja lagi? Saya kepahitan sama dia. Nanti saya hubungkan ya saudara. Pahit sekali. Pahitnya kenapa? Satu kali dia mau tampil ke mimbar. Terus kemudian youth pastornya bilang, gak boleh. Kamu masih ngerokok kan? Karena kamu masih ngerokok gak boleh. Gak boleh, ini kudus. Daerah ini kudus. Jadi gak boleh yang ngerokok-ngerokok masih kesini ya. Apalagi main musik gak boleh. Padahal sudah latihan sama timnya. Dan itu tampil cuma satu kali tampil untuk acara Natal. Dia kepahitan, dia bilang hari itu hari terakhir aku nginjak gereja. Dan aku tidak akan pernah pergi ke gereja. Saya deketin, saya ajak ngobrol. Kita lagi makan di Abuba waktu itu. Jadi makannya sambil saya menggunakan ilustrasi makan stik. Ya kamu cobalah ajak makan dia sekali-sekali. Kamu ngampuni, kamu ajak makan begini. Oh bagus juga itu idenya. Wah
Terima kasih Kak untuk masukannya. Racun. Kayak racun apa ya? Saya pikir benar saudara. Saya pikir dia sudah ngampuni. Tapi dalam percakapan tuh dia nyentil. Racun apa ya? Lihat enggak waktu dimakan enggak terasa. Sudah langsung mati ya. Itu dengan kondisi mata yang sorot tajam dan muka itu yang dipaksa tertawa. Jadi kebencian masih begitu menguasai hatinya. Nah waktu saya menangani keluarganya saya baru tahu. Keluarganya penuh dengan kebencian. Mamanya penuh dengan kebencian. Kebencian dengan hamba Tuhan, kebencian dengan gereja, kebencian dengan teman-teman seiman. Kebencian telah menguasai keluarga itu. Dan itu menular. Aduh saya halus dada. Gimana ya cara menolong orang-orang seperti ini? Sulit. Orang kalau sudah masuk satu lingkaran, satu sistem, sulit sekali. Dan yang terakhir lagi orang Saduki. Siapa orang Saduki? Orang Saduki sebenarnya orang-orang kalangan imam-imam elit, saudara. Ini khusus yang menangani ibadah di Bait Allah pada waktu itu. Kalau sekarang itu tim profetik. Tapi orang-orang ini mengambil keuntungan dari pelayanan. Makanya ketika Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Yang paling sakit hati orang Saduki. Hanas dan Kayafas itu imam besar dan mertuanya. Paling sakit hati. Suruh menghadap saya itu malam-malam begitu. Pagi-pagi subuhnya. Kenapa? Semua keuntungannya dihancurkan Yesus pada waktu itu. Jadi ini adalah gambaran dari orang-orang yang menggunakan pelayanan untuk mendapatkan harta. Mereka imam-imam yang kaya raya, rumahnya besar. Hidupnya mewah. Mereka terkenal dengan kaya dan aristokrat. Mereka kaya dan pengambil keputusan yang besar. Ini boleh nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah, itu urusannya orang Saduki. Kalau orang Saduki bilang nggak boleh, harus beli dari Bait Allah, itu urusannya orang Saduki. Jadi orang Saduki itu punya duit banyak sekali. Ini adalah pengaruh yang perhatikan baik-baik, saudara. Ibadah itu bukan untuk cari untung. Melayani bukan untuk cari untung. Itu sebuah pengabdian pada Tuhan. Kalau ibadah sudah kita ubah mencari keuntungan, pelayanan sudah kita ubah untuk mencari keuntungan, itu bahaya sekali. Ada orang-orang tertentu yang memang hidup melayani dan kemudian diberi seperti kayak persembahan di sana. Puji Tuhan. Dia harus belajar mencukupkan diri hidup di sana. Tapi jangan menggunakan pelayanan, jangan menggunakan ibadah untuk mendapatkan sesuatu. Terutama nama besar dan uang. Tidak boleh. Inilah yang Yesus sampaikan yang harus diwaspadai. Menggunakan ibadah, menggunakan pelayanan sebagai sarana mendapatkan keuntungan materi dan nama besar. Saudara mungkin kalau di gereja kecil seperti ini nggak nampak. Tapi kalau sudah masuk dimensi pelayanan besar, itu sudah kelihatan. Kelihatan kalau gereja sudah asetnya triliunan, ratusan miliar, itu sudah seperti kerajaan kecil. Dan itu juga menakutkan buat saya. Serius, menakutkan saya. Kalau kita tidak betul-betul hati-hati, kita bisa terjebak dalam ragi orang Saduki. Kita masuk satu wilayah di mana kita masuk lingkaran. Bukan tidak boleh juga kita mendapatkan sesuatu dari ladang pelayanan. Tetapi pastikan kita tidak mendapatkan, tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Saya ngomong seperti ini sebagai seorang pendeta loh saudara. Artinya saya ini untuk saya. Potensi besar itu ada di saya untuk saya jatuh diragi orang Saduki. Bukan di saudara. Tapi saudara itu mengenapi 1 Timotius pasal berapa? 6 ayat 5 dan seterusnya. Ada orang-orang yang ibadah untuk mencari keuntungan. Sumber keuntungan. Ibadah bukan mencari untung, bukan sumber untung.
Ibadah bukan untuk mendapat sesuatu, memberi sesuatu. Beri pujian, beri hati kita, beri harta kita, beri hidup kita. Bukan ngambil. Ibadah itu memberi. Sebalik sama, pelayanan itu memberi. Apa yang kita bisa berikan untuk pelayanan, untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa. Ya kan saya udah ngobrol juga sama teman-teman, rekan-rekan pelayan. Saya bilang, kita juga harus komit menjaga hati kita. Suatu hari ada kesempatan kita melayani, pelayanan dipercayakan harta yang besar. Yuk kita belajar hidup sederhana juga. Menggunakan uang pada tempat-tempatnya yang tepat. Ada kesempatan mungkin kita membeli mobil mewah. Ada kesempatan mungkin kita menggunakan uang untuk hal-hal yang sifatnya kemewahan. Kita bisa sederhanakan. Kita pakai untuk lebih memberkati orang. Ya kalau saudara di dunia bisnis itu terserah saudara. Mungkin saudara mau beli mobil yang harga sekian M. Tapi kalau saya bilang kalau sudah full timer, sudah melayani bersama-sama dengan standar pemimpin. Ya mungkin saudara punya kesempatan, punya uang juga beli dengan mobil uang 3-4 miliar atau mobil apa itu. Tapi kalau engkau bisa beli yang 300 juta, engkau bisa gunakan uang itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk membangun sekolah, untuk menolong banyak orang. Tapi puji Tuhan sekarang mobil-mobilnya teman-teman SBC luar biasa ya. Ya di atas 100 ya semua ya. Sekarang gak ada mobil di bawah 100 Pak. Ada. Yang mungkin dalam 1 minggu ngadat 2 kali. Itu juga gak baik juga. Kalau memang punya uang silahkan. Cukup itu relatif saudara ya. Kalau misalnya gaji saya misalnya 5 juta. Ya cukupnya saya motor. Kalau saya nekat nyicil mobil. Wah itu bahaya. Istri saya bilang, Pi ada rumah murah tuh Pi. Di ujung Brung. Nyicilnya berapa tuh ya? 150 atau berapa? 100 atau berapa? 100 ribu maksudnya. Tapi di ujung Brung. Oh 900. Saya pikir 100 ribu. Ada juga dulu yang di ujung Brung di mana itu. Cuman 90 ribu, 100 ribu kan ada. Saya lihat lokasinya, jauh bener. Tapi saya bilang, saya ini kan bukan pengusaha. Ya kalau ada berkat gak ada salahnya juga membeli rumah. Tapi bukan tujuannya itu. Silakan saudara yang punya berkat silakan. Ya, tapi saudara hati-hati juga. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Menggunakan istilah-istilah ini berkat Tuhan. Supaya kita bisa menggunakan dengan bebas. Dengan sesuka hati kita. Ini kan berkat Tuhan. Saya udah kerja keras. Ya, tapi bukan untuk dipuaskan. Demi kepentingan kita sendiri. Bisa dipakai untuk melayani sekitar kita. Amin.